Nah, di sini kita ada HP Oppo F11 yang mengalami mati total setelah melakukan flash ROM. Kita akan coba ulik dan atasi Oppo F11 ini sampai mau nyala kembali tanpa harus bongkar. Eh, Apa ada sih caranya? ada nih caranya. Nah, di sini ada HP Oppo F11 yang sehabis flash ROM, seharusnya HP langsung nyala dan booting ke sistem. Akan tetapi, ini malah tidak ada respon sama sekali. Jadi saya langsung beranggapan HP ini mati total. Sudah saya coba beberapa kali tekan power, namun tidak ada respon sama sekali dan sudah dicoba kombinasi tombol tetap sama. Jika kalian mengalami hal sama, kalian tidak perlu langsung khawatir dan beranggapan rusak mesin atau NEMC-nya. Hal ini bisa terjadi kemungkinan karena file ROM yang kita flash tidak cocok atau bermasalah. Jadi kita bisa perbaiki ini dengan flash ROM yang cocok atau yang file ROM yang kondisinya baik. Nah, di sini kondisi HP Oppo F11 yang saya pegang mengalami mati total, kemungkinan besar dikarenakan filenya yang tidak cocok. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengecek apakah HP Oppo kita bisa kedetek di PC atau tidak. Nah, sebelumnya, bagi kalian yang belum install driver MediaTek, kalian download dan install drivernya dulu. Link download saya taruh di kolom komentar. Driver MTK ini sudah saya sertakan satu file dengan file bahan. Di sini ada beberapa tool juga yang akan kita gunakan nanti. Pertama, kita ekstrak file MTK Windows 11 ini. Walaupun ini tertulis Windows 11, tapi bisa kalian install di Windows versi 11 ke bawah. Setelah terekstrak, nah kita buka file driver MTK ini. Di dalam file driver ini, ada beberapa file yang tersedia. Kita hanya membutuhkan yang MTK driver yang ini sama Android MTK CDC ini. Yang lain kita tidak perlu install. Pertama, kita akan install Android MTK CDC ini dulu. Kita akan install langsung melalui Device Manager. Kita bisa buka Device Manager melalui search Windows. Sebenarnya saya sudah menginstal driver MTK, bisa kita lihat sudah tertera MediaTek Add Port pada tab Port Device Manager. Tapi kita akan coba install ulang agar kalian semua tahu cara bagaimana menginstal driver MTK ini. Kita pilih Action, kemudian kita pilih Add Legacy Hardware. Jika sudah terbuka seperti ini, kita langsung Next aja. Nah, yang ini kita pilih Install the Hardware yang bawah ini, lalu kita Next. Untuk yang ini, kita biarkan di Show All Device, kemudian kita Next, lalu kita pilih Have Disk, selanjutnya kita pilih Browse. Nah, kita lanjut cari di mana letak file Android MTK CDC tadi. Nah, di sini kita pilih yang CDC ACM ini. Setelah itu kita tekan Open. Nah, kemudian kita pilih OK. Untuk yang ini, kita biarkan seperti ini aja, lalu kita Next. Kita Next lagi. Nah, di sini sudah tertera driver sudah terinstall, lalu kita pilih Finish. Karena di sini saya sudah menginstal driver ini sebelumnya, maka di sini terlihat dua driver yang terinstall. Saya akan uninstall salah satunya. Langkah selanjutnya, kita akan install driver MTK yang kedua. Nah, kita ekstrak dahulu drivernya. Kemudian kita buka filenya. Berbeda dengan driver yang pertama, driver yang kedua, kita tinggal jalankan program tanpa perlu melakukannya secara manual. Jika sudah install driver, kita tekan volume atas dan bawah secara bersamaan lalu colokkan kabel USB-nya. Tahan tombol volume atas bawah selama kurang lebih 4 detik, lalu kita lepaskan. Di sini, HP Oppo saya bisa kedetek di PC. Jika punya kalian tidak bisa kedetek, kalian bisa kombinasi tombol dengan tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan. Lalu ganti lagi tekan tombol power dan volume bawah, masing-masing tekan dan tahan selama 5 detik. Hal ini sudah saya terapkan sendiri dan berhasil.
Jika sudah, kalian bisa coba konekkan lagi. Caranya seperti tadi, kita tekan tombol volume atas dan bawah secara bersamaan, lalu kita colokkan kabel USB-nya. Kalian bisa buka device manager di PC kalian dan fokus pada tab port. Jika sudah mau terkonek, kita lanjut ke tahap flashing dan kita akan beralih ke PC. Bahan atau file akan saya sertakan link downloadnya di kolom komentar. Untuk di file bahan tidak saya sertakan firmware Oppo F11 ini. Kalian bisa download firmware Oppo F11 ini di berbagai website. Untuk link website saya sertakan juga di kolom komentar. Untuk firmware Oppo ini, pastikan filenya berekstensi OFP atau bisa cari firmware yang sudah ada scatternya, karena yang kita butuhkan adalah scatter ini. Kita akan ekstrak firmware-nya menggunakan MCT OFP untuk mendapatkan file scatternya. Untuk password MCT OFP sudah tertera di sini. Kita pilih titik 3 yang atas untuk memilih file firmware OFP yang akan kita ekstrak. Tekan titik 3 yang bawah dan pilih di mana file yang terekstrak akan disimpan. Di sini bisa kita lihat beberapa file yang akan terekstrak nanti, dan yang kita butuhkan untuk flashing adalah file scatter ini. Namun, kita tetap perlu mengekstrak semuanya, karena file scatter hanya berisi perintah untuk mengeksekusi file firmware yang lain. Jadi, jika kalian hanya mengekstrak file scatter saja, bisa dipastikan flashing akan gagal. Selanjutnya, kita akan flash firmware-nya. Di sini saya menggunakan DFT Pro yang bisa kalian dapatkan di Shopee dengan sistem sewa akun. Atau kalian bisa juga menggunakan SP Flash Tool yang bisa kalian gunakan secara gratis. Kita pilih scatter untuk memilih file scatter yang ingin kita eksekusi. Saya di sini akan menggunakan firmware yang berbeda dari yang saya ekstrak tadi, karena Oppo F11 saya merupakan Oppo refurbished atau bisa dibilang tiruan yang tidak bisa di-flash menggunakan firmware asli dari Oppo resmi. Jadi harus menggunakan firmware Oppo yang sudah di-custom. Kita biarkan checklistnya seperti ini. Kita tidak perlu menceklis semua. Kemudian kita unchecklist read EMI from phone. Terakhir kita tekan flash. Lalu kita pilih connect COM port. Nah, pada Oppo F11, kita tekan volume atas dan bawah secara bersamaan, lalu masukkan kabel USB-nya, seperti cara di awal tadi. Di sini terjadi error Open COM port fail, dan setelah dicek di device manager, driver MTK-nya tidak terinstall. Saya akan ulangi install driver MTK dulu, lalu saya akan coba konekkan lagi. Nah, di sini driver MTK sudah terinstall, kita lanjut konekkan lagi.
Ya, bisa kita lihat, Oppo F11 sudah mau terkonek dan kita tunggu proses flashing sampai selesai. Kita akan percepat saja untuk mempersingkat waktu. Kabar baik, HP Oppo sudah mau menyala dan kita tunggu saja sampai proses booting selesai. Di sini saya malah masuk mode recovery. Ketika saya cek, muncul pop-up bahwa tidak ada sistem yang terinstall. Cara mengatasinya yaitu kita flash ulang firmware seperti tadi. Kita matikan dulu HP-nya. Setelah mati, kita cabut kabel USB-nya. Kita akan lakukan flashing seperti tadi. Kita pilih scatter, lalu kita cari dan pilih scatter firmware yang sama. Nah, kali ini kita checklist read EMI from phone. Lalu kita tekan flash, kemudian pilih connect COM port. Pada HP Oppo, kita tekan volume atas dan bawah secara bersamaan, lalu konekkan kabel USB-nya. Kita tunggu proses flashing sampai selesai dan saya akan percepat untuk mempersingkat waktu. HP-nya sudah menyala dan kita tunggu apakah seperti tadi booting ke recovery atau sudah bisa booting ke sistem. Nah, kalau sudah muncul animasi seperti ini, berarti HP sudah mau booting nggak ke sistem. Dan kita tunggu dulu, karena ada kemungkinan HP mengalami boot loop. Ya, Oppo F11 sudah berhasil masuk ke pengaturan awal. Untuk yang terakhir, kalian bisa cek fitur-fitur HP seperti fingerprint, kamera, sinyal, WiFi, dan lain-lain. Dan itu dia tutorial mengatasi Oppo F11 mati total, yang dimana dalam kasus saya penyebabnya karena gagal flashing. Saya ada nih caranya, pamit undur diri, terima kasih.